Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kemarin apa? Wa kutubi wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Jadi ada istilah rasul, ada istilah nabi. Ya, kalau rasul selama ini yang kita fahami ta'rif atau definisinya itu dari Imam Asy-Syaukani, kemudian Al-Imam Al-Alusi, yaitu ar-rajul al-mustafa al-mursal minallah. Ya, wa yu'maru bit-tabligh, orang yang dipilih, yang diutus oleh Allah dan disuruh untuk menyampaikan, itu rasul. Makanya sifatnya kan ada sidik, amanah, tabligh. Kalau nabi itu tidak ada tablignya, jadi sidik, amanah, fatonah, karena dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Oleh karenanya dalam pembahasan apakah ada nabi itu dari perempuan, ya, nabi dari perempuan, ada enggak? Jawabnya gampang, khilaf. Yang dinukil dari pendapat Imam Asy'ari bahwa beliau mengatakan inna minan nisa min nabiyyin sit. Nabi dari perempuan itu ada 6. Di antaranya adalah Ummi Musa, ibunya Nabi Musa. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, diperintahkan oleh Allah untuk menyusui. Nah, ini katanya ya yang dinukil dari Imam Asy'ari. Demikian pula yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yaitu Syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari itu ya. Itu Maryam itu nabi juga. Ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Aku utus utusanku, kata Allah, yaitu Jibril, ya, untuk mendatangi Maryam, kemudian membentuk diri dalam Jibril itu basyaron sawiyah, manusia yang utuh dalam bentuk manusia. Nah, itu berarti kata beliau ini berarti dia adalah nabi. Nah, garis bawahnya apa? Manja'ahu al-malak, ya, anillah. Siapapun orangnya yang didatangi oleh malaikat dan itu atas perintah Gusti Allah. Perintahnya Allah, ya, bihukmin. Manja bihukmin itu apa? Min nahyin au amrin, baik itu ada larangan atau ada perintah, au bi'a'lamin, atau dengan pengetahuan pangertian mimma sayati, sesuatu yang akan datang, ya. Fahuwa nabi, itu prinsip yang dinukil dari Imam Al-Asy'ari, juga yang dinukil Imam Al-Qurtubi, karena Imam Al-Qurtubi itu ya mengatakan bahwa Maryam itu adalah seorang nabi karena ada malaikat yang datang, ya, biwasitatil malak, berarti kan ada malaikat yang apa? Datang atas perintahnya Allah, ya. Tapi Al-Imamul Haramain, yaitu ya Imam Al-Juwaini, ya, gelarnya adalah Diyauddin bin Yusuf Al-Juwaini Asy-Syafi'i kalau ditambah itu. Ini mengatakan bahwa Maryam itu tidak nabi, ya. Itu yang dinukil Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, bisa lihat itu ya, bahwa Imam Haramain itu mengatakan Maryam itu bukan seorang nabi, karena Al-Qur'an mengatakan wa ma arsalna min qablika, ya, illa rijalan nuhi ilaihim. Aku tidak mengutus sebelum kamu, ya, kecuali laki-laki. Tapi masalahnya dari yang dinukil Imam Asy'ari kan katanya wa ma arsalna, arsalna itu berarti rasul. Kalau menurut pendapat lain itu mutlak. Jadi yang berpangkat sebagai rasul atau nabi itu adalah laki-laki. Kalau cuma diwahyukan itu belum tentu nabi, ya. Kan
Al-Quran mengatakan wa auha rabbuka ilan nahl, ya, anittakhidi minal jibali buyutan. Itu ketika Allah mewahyukan kepada tawon lebah, mosok tawon nabi. Ya, itu ya. Allah mewahyukan, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada an-nahl, yaitu jenis tawon yang makan dari buah anggur, ya. Dan itu nggak dijelaskan juga, mungkin tawon das atau tawon apa kan gitu ya, apa tawon madu gitu ya. Mosok Nabi ngetop gitu. Kalau tawon Nabi gimana? Kalau Tuhfatul Muhtaj itu ada keterangan ojo mateni semut ireng sing bentuke gede sing merambat sing ora nyokot. Karena itu disebut dengan An-Namlah As-Sulaimaniyah. Itu namanya semut Sulaiman karena dia yang istighosah gitu ya. Dan istighosah dalam rangka istisqa, minta hujan. Ngan iku semut ireng dene kerangkang sak karepmu. Gede kerangkang ya, kroto ya sak karepmu. Jadi nah, ini kalau begitu tidak semuanya yang diberikan wahyu itu adalah apa? Adalah Nabi. Makanya Imam Hasan Basri itu tegas mengatakan laisa fin nisa'in nabiyyatun wala jin. Tidak ada nabi dari kelompok wanita maupun dari jin. Gak ono jin dari nabi itu tidak ada. Wis toh jaduk, karena jabatan nabi itu bukan jabatan prestasi. Sampai untuk wiridan pengen jadi kalau jadi wali iso. Makanya nabi tidak bisa mudun, tidak bisa tidak bisa turun, nggak ada mantan nabi. Tapi kalau wali itu ada kan, kayak Barseso kan mantan wali, mantan kiai gak roh. Jadi ini masalah. Jadi ada khilaf. Jadi kalau kita ikuti pendapat termasuk Ibnu Hazm, Imam Al-Qurtubi, termasuk yang dinukil oleh Ibnu Hajar Asqalani itu pendapat Imam Al-Qurtubi, kemudian yang dinukil dari pendapat Imam Asy'ari itu ada nabi perempuan. Tapi menurut yang dinukil oleh Imam siapa namanya An-Nawawi dari pendapatnya Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain, itu yang dikenal gurunya Imam Ghazali yang memberikan julukan Ghazali sebagai Bahrul Ilmi, itu yang mengarang kitab Nihayatul Matlab, ya, Nihayatul Matlab fi Dirasatil Madhab, termasuk mengarang kitab Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, termasuk banyaklah karya-karya beliau itu mengatakan tidak ada nabi dari perempuan. Cara kowe piye? Aku bayangno nabi wedok. Kan nabi itu diutus mesti di antara yang paling tampan di antara kaumnya. Nabi uga ono elek. Nabi ku ganteng kabeh. Dan terbaik suaranya. Itu hadis banyak. Imam Tabrani meriwayatkan, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, ya Ibnu Umar juga meriwayatkan. Nabi itu mesti paling ganteng di antara kaumnya. Mana kiai sing apik ganteng. Pate serawate ganteng rasa koyo-koyo santai ngono. Tapi ana dalil kan, ya layan durul ila ahsani suwarikum wala ila afkhari siyabikum walakin Allah yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak melihat bajumu, wajahmu, yang dilihat Allah adalah hatimu. Iki dalil kiai seorang ganteng. Kabeh kene duwe. Sedaya iki gadah napa? Gadah dalil. Nah, sekarang dari awal nabi itu jumlahnya, kalau nabi ya dari Ibnu Mas'ud itu mengatakan ada 124.000. Hampir tidak ada perbedaan, 124.000. Kalau Rasul itu ada yang mengatakan 313, ada 315. Diawali dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diwajib diketahui ada 25. Itu yang hum Adamun Idris Nuhudutuma itu kan ada berapa jumlahnya? 25. Mulai dari usia mereka juga beda-beda. Dalam riwayat dikatakan siapa nabi paling panjang usianya? Adam, bukan. Nabi Nuh itu 967 tahun. Kalau Nabi Adam 930 tahun. Nabi Adam ya. Kalau nabi yang kayak Nabi Nuh, Nabi Hud itu mencapai 200 sekian. Ya. Kalau Nabi Idris itu mencapai 300 sekian. Ya. Yang lain semuanya di bawah 200. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu semuanya rendah. Dalam pengelompokan kemudian ada namanya diberi titel Ulul Azmi.
siapa aja? kayak bocah edat nang Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, ya betul, Nabi Nuh. Nah, ada nabi yang dalam ceritanya itu memprihatinkan seperti Nabi Ayub, tapi Nabi Ayub tidak masuk ulul azmi. Ya, dalam kitab Al-Hikmah diterangkan kenapa Nabi Ayub tidak masuk ulul azmi, karena Nabi Ayub itu sabarnya, ya, kan Al-Quran mengatakan fasbir kama sabaru ulul azmi, sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi. Dan sabarnya di sini adalah fid da'wah, ya, wa fi tablighir risalah, wa fi iblaghiha. Sabarnya itu dalam menyampaikan dakwah. Nabi Ayub itu sabarnya karena sakit, kemudian dia diam di rumah seperti lockdown gitulah ya. Jadi, tapi dia sabar, ya, dan dia termasuk orang yang, ya, Allah saja mengatakan ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hambaku itu awwab. Itu namanya Nabi Ayub ada. Nah, sekarang kalau dari sisi pangkatnya tadi ada ulul azmi, kemudian ada usia tadi ya. Siapa nabi yang, ya, nabi kita sedang, nabi yang paling pendek usianya? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Tapi Yahya kono, ya, ora Yahya Tuban gitu ya, Yahya Merau. Ya. Nomor 2 yang pendek itu karena diangkat. Ya, kalau Nabi Yahya kan kutila, beliau dibunuh. Ya. Kalau Nabi Isa itu karena diangkat oleh Allah. Nabi Isa itu dalam usia 33 tahun. Ya. Nabi Yahya itu 32 tahun. Walaupun ada riwayat yang mengatakan 34 tahun, tapi yang kuat itu 32 tahun. Itu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan dua-duanya ini memang banyak kemiripan. Misalnya gini. Rungono ya, tak cerita nih. Ini Al-Quran. Rentetan kelahiran Nabi Yahya. Ya. Nabi Yahya itu putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan matur nenggone Allah, itu ya. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqirah. Ya Allah, berikan saya itu apa muni, ya Allah kula nyuwun putra nusungkan, kula niki pun sepuh gitu. Ya, itu idharut tahassur wa tahazun. Jadi memperlihatkan rasa sedih. Kula niku pun sepuh ngeten, tapi kula kuatos nanti di belakang saya orang-orang cara mengarahkan kepada tauhid itu bagaimana? Wa inni khiftul mawaliya min wara'idu. Ya, dikabulkan oleh Allah, turun malaikat, ya. Allah menyampaikan, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bihulam. Ya, aku kata Allah memberikan kabar gembira kepadamu bihulam, maknanya dengan anak laki-laki. Lu wis ngono-ngono itu tak muni nom. Qala rabbi anna yakunu li hulam. Anna itu pakai panjang ya, karena anna dalam bahasa Arab maknanya 3, ada min aina, ada kaifa. Jadi anna dari mana? Min aina, anna yakunu li hulam. Dari mana saya punya putra? Wa kanat imraati aqiron. Istri saya sudah tua, ya. Dan saya juga sudah tua. Wa kanat imraati aqirau wa qad balagtu minal kibari utiyya. Dan saya ini sudah renta. Dari mana? Loh, saya mikir, wong Gusti Allah kan, inna nubasyiruka bihulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Aku tidak kasih nama sebelumnya. Ini nama awal Yahya. Kok Nabi Zakaria agak mikir wayu? Kan sudah diberitahu anak. Loh, tapi kok istri saya sudah sepuh, tidak memungkinkan punya anak. Kok gak mikir, wah golek nom-noman ora. Nabi Zakaria itu tidak pernah mikir wayu. Ngoten lagi sampean sampeyan yo aja nggih. Lancang mau yai mora bae. Nah, gitu. Anna yakunu li hulam. Ya. Alasannya karena istri saya sudah tua, sementara saya juga sudah tua. Allah kan jawab, qala kadzalik, qala huwa hayyinun, huwa alayya hayyin. Kata Allah, itu bagi saya kecil, kata Allah. Ya, kecil. Tapi kalau bahasa kadzalik, qala kadzalik, qala huwa alayya hayyun, bagi saya itu hayyin, mudah. Itu kan selesai. Tapi ada terusannya. Ya, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Lah ini bahasa iki lho. Aku nek maca surat ini tak lewati, nek maca Quran deres aku. Ya. Kata Allah, loh,
Kon iku lho dhisik iku lho sapa? Bahkan engkau itu walam taku syai'a, kamu itu bukan apa-apa. Lho saiki ono kok lha apa? Wong cuma alasan istri sudah sepuh saja kok jadi masalah. Itu kan saya, enggak tahu Allah. Bagi saya kecil gitu ya. Jadi wa alayya hayyin itu kecil itu. Ya, kon niku dhisik itu ya, bukan siapa-siapa. Walam taku syai'a, bahkan kau tidak apa-apa tapi wujud. Ya. Makanya cerita, wong lagi mulai ke Jerman, pulang dari Jerman, ya kemudian cerita sama orang tuanya yang kampung itu, wah Pak Bu di Jerman tuh luar biasa, ya teknologi, ada sapi masuk ke mesin, keluarlah beb, ya kalengan sudah isi daging, jari mboke alah nah kok aduh-aduh, ya aku karo bapakmu buka kamar lah metu kue, aku karo bapakmu buka kamar lo metu kue, iku orang jarak kita kan ini. Makanya ini tadi yang siapa namanya Zakaria melahirkan Yahya. Nah, kemudian prosesnya Nabi Isa dari Maryam. Maryam itu istri anaknya Imran, dan Imran itu keluarga terpilih. Makanya Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin zurriyatan ba'duha min ba'din. Dari keluarga mereka. Coba Nabi Zakaria gadai IP. Ya, dikawin kalian Imran. Dua ponaan dikawin sama Sayyidina Imran, sehingga ada surat namanya Ali Imran. Dari Imran itu lahirlah Maryam. Dari Maryam lahirlah Isa. Berarti Nabi Isa itu adalah cucu lambung Nabi Yahya. Nabi Yahya usianya pendek. Nabi siapa tadi? Isa usianya pendek. Makanya kalau kemudian mereka bertemu dalam dialog saya jadi muskil. Kenapa? Karena usianya pendek dan dia pernah putu lambung. Dari Zakaria lahir Nabi Yahya. Kemudian Zakaria punya ponaan dikawin sama Imran. Berarti Imran itu misananya Nabi Yahya. Dari Imran melahirkan Maryam. Dari Maryam melahirkan Nabi Isa. Dan Nabi Isa usia 33 diangkat oleh Allah. Nabi Yahya dalam usia 32 ya beliau wafat. Ya. Ada kesamaannya mana? Yaitu Maryam. Ya, bahasanya persis dalam Al-Quran. Persis. Ketika Maryam itu bermain-main di sebuah kebun, ya. Kemudian datanglah seorang laki-laki. Ya, dia mengatakan apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulur rabbik. Ya, innama ana rasulur rabbik li ahaba lagi hulaman zakiyya. Aku ini dudu pemuda. Saya ini bukan pemuda biasa. Saya ini utusannya Tuhanmu. Berarti malaikat Jibril. Dalam tafsir, ya. Dalam tafsir As-Sawi itu malaikat Jibril. Saya ini malaikat Jibril. Li ahaba lagi hulaman zakiyya. Ya. Dia diberikan perintah oleh Allah agar mengkaruniamu seorang anak. Apa jawabannya Maryam? Sama, anna yakunu li hulam. Qalat anna yakunu li hulam. Dari mana saya punya anak? Kalau Maryam agak wajar karena dia tidak bersuami. Anna yakunu li hulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Ya, saya ini tidak pernah tersentuh, ora tahu pacaran, SMS-an WA-an ora tahu aku. Dhewe ono WA-an terus meteng ae dhewe. Aku ki WA-an yo ora tahu, SMS-an yo ora tahu blas katanya. Sama sekali enggak pernah. Walam yamsasni bashar, walam aku bagia, dan saya ini bukan cewek murahan. Saya ini bukan perempuan nakal. Ya. Itu kata siapa? Maryam. Sama persis. Anna yakunu li hulam. Ya. Tapi alasannya beda. Kalau tadi kan beralasan dirinya sudah sepuh. Ya. Kalau ini alasannya adalah lam yamsasni bashar walam aku bagia. Qala kadzalik qala huwa alayya hayyin. Duh, Allah jawab persis padha. Antara Isa dengan Yahya, jawaban orang tuanya dari Allah sama. Huwa alayya hayyin. Allah Maryam itu kecil. Ora rasa pusing kurusan. Huwa alayya hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ini yang beda, terakhirnya yang beda. Kalau tadi kan Nabi Zakaria diwelehno karo Gusti Allah. Lah kon niku lho sapa? Ora ono dadi ono kok.
Lah kalau Maryam Allah menyebut satu ayatan, dua rahmatan. Kenapa? Karena Nabi Zakaria laki-laki. Laki-laki lebih mendahulukan akal, maka dikongkon mikir jare cak sapa iku jeneng. Iya, kan kowe dhisik ora apa-apa lho. Ya. Nah, kalau Maryam beda, sentuhannya sentuhan rahmat kasih sayang. Makanya negor santri wedok, santri lanangku dhewe. Aku dua anak wedok, dua anak lanang. Aku nuturi anakku wedok sece. Kalau saya dengan Kak Farah panggil tak rangkul se piye to nak iki piye cara sampean gimana aja tak lho. Iku mergo Farah rahmatan minna. Dewe karo iko. Nah iko ya Farah nek kalau tak. Karena perempuan memang lebih pada perasaan, laki-laki lebih pada akal. Makanya wong lanang nek ngelokno kadang ngelokno itu utakmu bukan di saya. Tapi nek wong wedok ngomong piye? Kalau perempuan ngomong, lanang ora duwe perasaan ngene. Semuanya sentuhan rasa. Makanya perempuan itu lebih cepat dewasa gitu ya. Lebih cepat apa? Dewasa karena dia rasa. Nek lanang kan ora oleh kadang-kadang tetap jalan. Tapi nek wong wedok kalau perempuan lain ya wis oleh wis sek mikir pantes apa ora pantes. Jadi beda ada sentuhan yang berbeda, ada rahmat. Makanya nah kula niku nek teng kamar sering maca Quran kali Umi nggih. Niku kalau Umi cepat, seminggu yang lalu aja udah khatam berapa kali dari liburan. Kalau Abah itu bacanya pelan tadabbur ya sampai sekarang saja. Niku nembe surat Kahfi dereng rampung pisan ya. Tadi baca ya mau apa siang Abah baca di kamar. Baca. Ketika baca terus Abah itu sering kalau baca Quran kadang-kadang tak ambungin. Itu Abah guyu dhewe. Kadang-kadang Abah itu susah, kadang-kadang Abah itu rodok ngene. Kenapa? Ada lebih dari 30 ayat nak aku nemu tak lewati nak. Maksud tak lewati. Mergo napa? Tidak mentalan, ya, tidak mentalan. Aku ora mentolo. Anggere maca, ya Allah kok ngeten nggih. Jawabane Allah niku lho nggih. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Ketika orang kafir saja protes, ya, wa darab surah Yasin, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah, qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Allah perintah dawuh napa kepada Nabi? Qul ya Muhammad, qul yuhyihal ladzi awwala, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawabannya Allah kepada orang kafir saja masih seperti itu. Ya. Di ayat lain malah dikatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lho Gusti wis batang anu ajur kok wis toto meneh kata Allah, bahkan jari jemari banana ai anamil ujung jarimu akan saya tata kembali kok. Saya mikir kenapa pakai Allah mengatakan ujung jari, kenapa enggak pakai rambut? Karena ujung jari sak donya ora padha. Makanya ono sidik jari, sama gawe paspor jari ora dengkol ngene. Pakai apa namanya? Pakai izin enggak sama. Itu masih baik. Tapi ketika Nabi Zakaria begitu, kalau saya baca itu kadang-kadang campur pripun ngono, campur ya Allah. Makanya saya kalau baca Al-Quran sampai surat itu, baru tadi saya wonten apa to Bang? Aku masyaallah tak ambungin. Kalau ya zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idna da rabbahu nidaan khafiyya. Iku aku tak lewati, langsung tekan fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyan. Aku 15 rada lancar. Wa kuli washrabi wa qarri aina. Saya lewati. Nanti di ayat lain pertengahan saya baru kembali ke sana. Kenapa? Mergo runutan cerita itu kadang-kadang membuat jadi apa kadang-kadang nopo ada surat yang pasti saya lewati, yaitu cerita tentang Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda kalian tiang istri namanya sinten Zulaikha ayu. Bojone Kitfir, perdana menteri, tapi impoten, perdana menteri. Itu saking senengnya kepada Nabi Yusuf, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi. Itu allati faidahnya apa? Isim mausul di sana di antaranya, ya. Buka dalam kitab Al-Bughnil Labib itu. Warawadathu allati huwa fi baitiha menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak bersalah dalam soal itu. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Ada yang mengatakan haytulak, silakan, ya. Antara Waras dan Asim. Jadi waqalat
Hai talak, Nabi Yusuf digoda, pintunya ditutup, wa qalatil abab, monggo ayo ya. Lah Zulaikha ayu, Nabi Yusuf karuan ganteng. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala ma'adallah. Ma'adallah. Saya berlindung kepada Allah. Mananya moh. Ini Nabi Yusuf. Lah no, Yusuf Jombang ya Dewi. Kakak Sofi mana Dewi. Ini ya, mengatakan apa? Wah, ma'adal. Padahal Quran mengatakan laqad, karena dia melihat burhana rabbi, laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi, kan begitu. Ya, Nabi Yusuf. Tapi yang menjadi saya terkesima ya dan iba, saya kalau membaca surat ini saya iba bukan karena peristiwa terjadinya itu. Nabi Yusuf menolak, wajar, beliau nabi maksum. Tidak mungkin Nabi Yusuf berbuat nista. Ya, kalau Zulaikha kesengsem kepada Yusuf, wajar. Zaman semono ono wong wedok gak tertarik karena Nabi Yusuf. Iki wong wedok rapatek normal. Wes, tak kandhani. Nabi Yusuf gantengnya sampai ketika digunjingkan oleh istri-istri para punggawa itu, dikumpulkan mereka semuanya ya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Podo ngirisi drijine ra krasa saking napa. Jadi kalau Zulaikha kesengsem karena Nabi Yusuf, wajar gantenge pol ya, gantenge pol. Nabi Yusuf ya dilindungi oleh Allah, tidak berbuat apa-apa kejahatan, wajar karena beliau maksum. Tapi ending dari cerita ini yang dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi perdana menteri, ya Kitfir sudah wafat, berarti apa? Berarti Zulaikha kan janda. Ketika Zulaikha sudah janda, udah lama Nabi Yusuf sudah bertahun-tahun beliau itu, suatu saat Nabi Yusuf mlebu pasar. Ketika di pasar itu ono wong ngemis ya, ada orang ngemis. Dah ketika ngemis niku dilihat apa? Ini baju belakangnya pengemis itu sobek. Terus Nabi Yusuf ingat memorinya, yaitu peristiwa ketika dia digoda oleh Sayyidah siapa? Zulaikha. Ketika konangan suaminya kan Zulaikha mengatakan, "Wah, piye sampean aku digoda karo Yusuf iki piye aku digoda karo Yusuf." Nah, akhirnya suaminya bingung, maka diutuslah ada syahid. Syahid di sana adalah siapa? Bayi. Di antara bayi yang bisa bicara itu adalah bayi yang menjadi hakam dalam peristiwa siapa yang jujur. Maka bayi itu ngomong, "Ingkana qamisuhu qudda min qubulin." Ya, kata bayi, wis deloken klambine Yusuf, nek bedahe konggone ngarep ya, fasadaqat, maka berarti Zulaikha yang benar. Wa huwa minal kadzibin, Yusuf pembohong. Wa in qudda qamisuhu min duburin, lah iki nek ana klambine Yusuf iku bedah dari belakang, kata bayi, berarti fakadzabat, berarti Zulaikha pembohong. Wa huwa minas shadiqin, berarti Nabi Yusuf yang benar. Ternyata yang bedah mana? Belakang. Makanya sampean pengen payu rabi, kelambimu sing guri bedan. Berarti ndang cepet. Kawin niku titen-titeni ilmu Jawa kan pengen mana? Kelambimu suwek krek. Kenapa suwek? Ya, disakar kucing kan. Kalau Nabi Yusuf, oh berarti diganduli, ya. Ini dah ketika Nabi Yusuf ingat, memorinya ingat ya. Ini cara wong kaya Roni, makanya aku Caca tak kritik lah apa Roni. Nabi Muhammad aja perang Badar ora tau Roni perang Badar perang Badar. Ah sereng-serengan bae ya wis sakarepmu anu nggih. Ini ketika itu Nabi Yusuf ingat, ya Allah peristiwa yang kemarin. Dia menyuruh Jariyah, budaknya perempuan, Dok, dalem mara ning gone anu ya, goleki sing namanya Zulaikha, cari Zulaikha. Bayangkan Yusuf sudah runta, sudah sepuh lah ya. Ketika datang itu Jariyah kaget karena Zulaikha itu berubah menjadi muda kembali, ya, muda luar dalam. Lah nek ana wong tuwa kok ketok enom iku lak rupane ya, njero lak koklok ngene mbon. Ini wah iku umure mun pinten tapi kok ketok ayu. Iya, penampilane njaba diramut nggih. Mben dina apa namanya? Faisal apa mben dina napa? Mlebu salon sesuai mlebu sound system kan ini. Tapi ini luar dalam. Akhirnya lapor kepada Nabi Yusuf Jariyah ini, Nabiullah Yusuf, Pak Perdana Menteri, Zulaikha itu sekarang orangnya begini muda kembali. Ini makanya anak produk sabirang-pirangnya tadi untuk muda kembali.
Dari Umi titipan produk. Aku tak ngerti produk apa iki nutupi aku. Ini udah kata Nabi Yusuf, begitu sifati seperti itu Nabi Yusuf ingat memori yang dulu. Lalu dia mengatakan, Jajah, takokno, tak lamar. Dilamar. Jadi yang datang matur kepada Zulaikha, Bu Zulaikha, niki Nabi Yusuf badhe nangkletaken jenengan. Kaget Jariah. Padahal Jariah ini berpikir dulu aja nggodho nguber-nguber. Nah, sekarang dia yang menanyakan, Nabi Yusuf menanyakan, otomatis langsung oke kan go mesti ini. Iki dadak ora. Muni ngene. Salam ning Nabi Yusuf ning siapa? Pak Perdana Menteri, nggih. Kon mikir sik ngono piye. Kon mikir sik lah, mantep apa ora. Balik harus siapa yang ngatur. Sampai Nabi Yusuf 3 kali menyuruh Jariah itu. Akhirnya Jariah akan tanya, Bu Zulaikha, jangan nguber-nguber Nabi Yusuf sih. Sampai ngunci pintu, sampai Allah mendatangkan bayi ajaib. Kongkon menjadi hakim. Lah sakniki Nabi Yusuf niku nyuwun. Lah kok sampean kok ngangkon mikir-mikir pun mantep napa dereng? Apa niki sing dadosaken abah napa namine haru. Nabi siapa Zulaikha itu mengatakan, dulu saya itu mencintai Yusuf, ya. Saya lupa mencintai Allah. Ya. Karena itulah jadi peristiwa besar. Sampai terjadilah fitnah besar seperti itu, gempar negara. Ya, aku tinggal menggoda Nabi Yusuf. Tapi sekarang saya itu mencintai yang bikin Yusuf, Gusti Allah. Nah, ketika coba perhatikan, dulu ketika Zulaikha lupa kepada Allah, nguber Yusuf, jadi persoalan besar, fitnah besar. Ya. Tapi ketika ketika Zulaikha itu mencintai Allah, Nabi Yusuf yang datang nguber takok sampai ping telu Pak. Makanya mencintai itu mencintai anak itu harus karena Allah. Ya. Nabi Ibrahim, malaikat datang. Ibrahim apa? Arohibta fi waladik, bahasanya pakai rohiba. Maka rohiba niku nak fi manane seneng, nak an berarti bedengan gitu. Cara nahwu gampang lah. Arohibta fi waladik, kowe seneng karo Ismail? Dadak nggih kula remen. Malaikat lapor Gusti Allah. Gusti, Ibrahim seneng karo anake. Nah, ternyata ketika Ibrahim menjawab nggih, itu perimbangan senengnya itu agak sedikit lupa Allah, Allah perintah lewat impian. Izbah ibnak. Belen anakmu. Datanglah dalam impian, ya. Inni ara fil manami anni adbahuk fantur madza tara itu. Datanglah impian. Nabi Ibrahim baru menyadari, ya kon bleh, ya Allah Gusti, cinta saya kepadamu lebih besar dari cinta saya kepada Ismail. Pun kula bleh Gusti, karena cintanya kembali kepada Allah. Ismail tidak jadi, boleh diganti kalewat wedhus. Ngoten lho. Enggak kue seneng karo Allah, wong dia marah. Tapi nek kue gak seneng jadi masalah. Ya, makanya ono wali murid kok mondokno putrane itu berarti seneng anak krono Gusti Allah. Nek krono Gusti Allah gak ono. Mangkene ono wali murid takoki, "Putrane pinten, Bu?" "Setunggal." "Loh, kula nu ngempet nangis." Ya Allah, orang ini sangat mencintai anaknya demi cintanya kepada Allah. Lah nek ora wa anak siji lah untuk kembang di rumah to. Nggih napa nggih? Lah niki dia anak siji dipondokno. Ya bayangno niku. Karena apa? Karena ingin supaya napa? Anake ngerti agama. Nek kowe nek gak mondok, kowe nek gak ngerti agama, iki sing mlebu neraka ya kowe ya ibu senajan ibadah lah iku ya mlebu neraka. Tapi nek sampean pondok ngerti agama jamaah ngene, ibu ndelok sinetron nek oleh ganjaran ngoten ta? Jarana iya Bu, tapi kirimannya aja telat ya. Karena cintanya kepada Allah. Jadi seperti itu, ya. Jadi nak kadang wonten salah setunggalipun wali murid pun dangu nih sekitar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dulu ngomong. Bah, anak kula nek injing gugahane nu angel, ya digugah ta. Kula gugah nu mboten ampun lungguh ngoten nggih tilem malih, iki diseret ta ngono. Oh, nggih mesakno. Coba. Saya lalu meniru jawabannya orang-orang dulu. Bu, lana omahmu kobongan, rumahmu terbakar, anakmu turu. Nah piye? Nek ora mbok gugah kok mesti kobong. Mbak apa no? Nggih kula gugah, Pak. Lah nek mbok gugah ora gelem, nggih kula seret lho. Kalau untuk menyelamatkan anak dari kobaran api dunia saja kamu tega menyeret anakmu kok. Lah ini kok kobaran dari api neraka kok sampean ora nyeret.
Saya tentangi. Kenapa? Ingin menyelamatkan dari api neraka. Kalau menyelamatkan dari api dunia kan, ayo nak tangi nak, ayo pokoknya tangi nak, wis to nak, masya Allah, aku ki nyelamet kowe saka geni neraka kan ora gelem tangi, tak jupono geni kompor ta. Jadi sebenarnya begitu karena kepada Allah. Dia harapan kita kan begitu. Nggih napa nggih? Leres niki. Mergo nek iki ngeten, wong tua iki. Ana wong tua dikandani, "Bu atau Pak, anakmu kok tabrakan saiki mlebu rumah sakit." Misalnya gitu. Padahal bapak ibu walimah lo ditinggal, sawah ditinggal, toko ditinggal. Mergo anaknya mlebu rumah sakit. Tapi ya jalono wong tua kandhani, "Bu, Pak, iki lho setengah telu anakmu durung duhur, kira-kira walimah ditinggal mboten?" Ya belas sawah ditinggal mboten, toko tinggal mboten. Coba. Kenapa jadi orang tua kok ridho kalau anaknya masuk neraka, tapi tidak ridho kalau anaknya masuk rumah sakit? Bayangkan ini. Ya makanya bocah iku wong tuaku nek mondokno anak berarti sayang kepada anak demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ya maringi contoh ya angel tenan kok ngene apa nggih. Ngene kita contohno iku ana bocah nyolong pelem konangan bapake dhisik wedi. Mudun, tak kandhani bapakmu. Wanjil kok saiki. Ayo mudun. Moh, lah mudun tak kandhani bapakmu. Kandhakno bapakne dhuwur nggo kresek. Ini tadi yang saya katakan siapa Nabi siapa? Nabi Yusuf. Yang juga kadang-kadang gini. Saya itu tertawa pernah ditegur sama Umi. Kalau Umi kan baca Qur'annya cepet, nih mergo lancar aja aku ya iso. Cuma aku kira maca pelan, aku maca ya. Ketika sampai tadi saya surat Kahfi itu dan kan guyu. Aku kan baca Quran kadang guyu tak ambung nih. Ya Allah. Aku ketika apa? Saya membaca yaitu ketika Nabi Musa diuji Nabi Khidir pada ujian ketiga. Itu kan Nabi Musa melihat dan Nabi Khidir melihat jidaron yuridu ayyang qadda faqamah. Ada tembok miring. Padahal tidak mau minta makan aja nggak diberi. Ada tembok miring. Lagi kok arep didandani. Ini bagaimana? Kata Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta latakhatta 'alai ajra." Kalau mau kan Nabi Khidir jenengan nyuwun panganan. Jadi, iya ajr ini adalah makanan. Kenapa saya baca ini saya tertawa? Saya berpikir, ya Allah, Nabi Musa kok manusia banget gitu. Kenapa saya katakan manusia banget? Ya, karena bayangkan Nabi Musa dikongkon dandani tembok setengah hari saja dia minta ongkos makanan. Padahal ketika dia mau dikawinkan dengan anaknya Nabi Syuaib, ya, perempuan anaknya Nabi Syuaib ketika mau dinikahkan, itu apa? Disuruh untuk membayar ujrah atau maharnya apa? Angon wedus 8 tahun. Iku Nabi Musa jawab oke. Malah ditambahi karo Nabi Syuaib ngeten. Nek iso ya aja 8 tahun, nek mbok tambahi 2 tahun ya tambah api. Oke. Nek terusan iki asyap. Ora terima asyap. Oke. Saya jadi mikir, loh, Nabi Musa angon wedus 8 tahun ora sambat. 10 tahun ora sambat. Ya. Dijandandani tembok setengah hari wis sambat jaluk mangan. Ini ada apa? Aku mikir, apa Nabi Musa kesengsem karo anaknya Nabi Syuaib karena demi cinta itu lelah jadi hilangan jare ngono ya. Itu kamakola ST12. Ada lagu itu 1 jam saja ku telah bisa cintai kamu. Kamu. Wong sedih kok bahasane ngono kok. Kamu. Sampeyan jajal takziah ning ngene wong. Aku ikut berduka. Sampeling kayak gini. Jadi saya itu, ya Allah, terus saya itu mikir gini, ya Allah, manusia banget. Karena selama ini yang kita baca Nabi Musa kan mengeluarkan cahaya matahari dari tangannya, memukulkan tongkat menjadi ular, ya, memukulkan batu fanfajarat isnata asyrata aina, ya. Kok seperti itu? Tapi nyatanya Nabi Musa katanya manusia banget. Yang mengherankan lagi, ketika Allah mengatakan wa'adna Musa 40 lailatan summa takhattumul ijla. Coba. Kurang ajar itu umatnya Nabi Musa yang Bani Israel. Kok sampai dia menyembah apa? Patung. Padahal cuma ditinggalkan berapa? Basyariahnya Nabi Musa begitu sangat tampak. Kenapa ditinggal 40 hari saja kok nyembah patung?
Makanya kehebatan Rasulullah itu pada basyariyah, rasa manusianya. Dan saya membaca kitab Tarajimus Sayyidati Baitin Nubuwah. Ya, dikarang oleh Dr. Aisyah Abdurrahman. Itu saya sudah baca kalau di mobil dulu pengajian, aku sering ya, pengajian gitu ya, perjalanan itu saya baca buku Sayyidah Baitin. Itu banyak sekali saya baca, khatam 2 kali. Saya baca ini Yahya Roh, baca dek ora tau maca ya. Saya baca. Ya, no, ras maca, ras mutala, tapi kalau di bepergian saya sering baca. Nah, ketika sudah ini suwe orang ngaji nih, aku ora tau buka, jadi corona jadi aku goblok bareng. Jadi, itu kelihatan manusia banget gitu ya. Tarojim Sayyidati Baitin Nubuwah. Tapi kalau saya pernah dikasih sama Gus Mutri kitab namanya Tuhfatul Arus, karyanya Ahmad Mahmud Al Istambuli, itu masih ada sedikit ya. Tapi kalau ada sedikit rasa manusia, tapi yang Tarajimus Sayyidati Baitin Nubuwah itu bagaimana kehidupan keluarga Nabi dalam sehari-hari itu, coba. Dengan Sayyidah Khadijah, dengan Sayyidah Aisyah. Ya, Sayyidah Aisyah itu cemburu kepada Khadijah ya, hatta ka'annahu lam takun fid dunya lahu fid dunya imra'atun ghairuha. Seolah tidak ada perempuan lain. Tapi hadis itu riwayatnya Aisyah. Sayyidah Aisyah meriwayatkan tentang cerita Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Saya melihat loh, Muawiyah bin Abi Sufyan itu ibene Kanjeng Nabi. Muawiyah gak cocok karo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mantune Kanjeng Nabi. Gitu. Kalau Sayyidina Ali dengan Aisyah, saya masih bisa menemukan ending baiknya. Coba baca dalam kitab Ali bin Abi Thalib Hakiman wa Faqihan. Oh, saya baca itu paling senang saya. Ya, Ali bin Abi Thalib Hakiman wa Faqihan. Itu dalam sampai terjadi perang Jamal, ketidakcocokan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Itu perang Jamal. Ketidakcocokan Sayyidina Ali dengan Muawiyah sampai terjadi perang Siffin. Aisyah ya dengan Sayyidina Ali, sampai terjadi perang Perang Jamal. Nah, ketika selesai perang Jamal karena Aisyah kalah, Sayyidah Aisyah kalah, kemudian Sayyidah Aisyah itu dalam kesadarannya beliau mengatakan ya, dia mengatakan ma waqa'a baini wa baina Ali illa kama waqa'a bainal mar'ati wa ahma'iha. Wa innahu la fi ma'tabati minal akhyar, kata Sayyidah Aisyah, ya Allah, yang terjadi antara saya dengan Ali itu seperti istri dengan maru, contoh dengan wayuan, pokoknya bangsa tanafusnya kayak gitulah ya, cemburu kenapa kok ngene, hanya begitu ya. Itu kata Sayyidah Aisyah, wa innahu la fi ma'tabati minal akhyar, sungguh Sayyidina Ali itu dalam telenge hatiku tiang sae saestu Ali niku. Ini kata Sayyidah Aisyah kepada Imam Ali. Ketika berita itu datang kepada Ali, Sayyidina Ali mengatakan apa? Shadaqat wa barrat. Benar dan bagus. Ma waqa'a baini wa baina Aisyah illa kama waqa'a bainal mar'ati wa ahma'iha wa innaha la zaujatu nabiyyikum fid dunya wal akhirah. Ya. Yang terjadi antara saya dengan Aisyah itu seperti istri dengan marunya, ya. Dan sesungguhnya Aisyah itu orang baik dan dia adalah istri nabimu di dunia ini dan di akhirat. Ketemu ending yang baik. Yang gak ketemu itu saya Angdi dengan Muawiyah. Ini ketemu kapan? Wong Yazid mateni sinten, ngutus jenderale mateni Sayyidina Husain, ketemu kapan? Tapi kita ya wa majara baina sihabi naskut. Kalau Muawiyah bagaimana itu kita ada. Tapi ada sedikit begini. Dalam sejarah-sejarah mencatat Muawiyah niku dalam tanda kutip niku rada melete. Napa? Melete. Ketika Sayyidina Ali kalah dalam perundingan di Daumatul Jandal yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari di pihak Muawiyah, siapa? Amr bin As ya. Itu sudah kalah. Pun Muawiyah mau datang ke Madinah. Ini sampean bayang iki rada mlete napa bener nggih. Ketika datang ke Madinah untuk khutbah Jumat, kan beliau di Damaskus. Itu mengatakan mimbarnya Nabi ketika Nabi masih hidup itu mimbarnya dhuwur, katakanlah 1 meter gitu ya. Ketika Nabi wafat diganti oleh Abu Bakar, turun. Diganti oleh Umar, turun. Diganti oleh Utsman, turun. Diganti dengan Sayyidina Ali, turun. Ketika Muawiyah mau khutbah bilang apa? Unggano nah mimbare padha karo zaman Kanjeng Nabi. Sahabat sing sepuh-sepuh muni ngene. Amirul Mukminin mungkin lah diarani mboten gadah adab. Loh, iki ora masalah adab dah. Lah nek Kanjeng Nabi dhuwur, Abu Bakar mudun, Umar, Utsman, Ali ndlamak. Lah nek aku lah tiba putuku lah pidato ning sumur. Mudun terus mau sambakan khutbah ning sumur putuku. Jadi naikannya bukan karena menyamai Nabi, bukan supaya nanti jatuh pada cucunya juga segitu lagi, naik lagi gitu loh. Ini coba. Jadi kalau saya baca Tarajim Sayyidah Baitin Nubuwah itu
Kelihatan sekali, dan kehebatan Rasulullah itu justru pada basyariahnya, sehingga Islam bisa tersebar sampai di penjuru dunia. Karena apa? Karena ketika Rasul wafat, sahabat itu rapat, justru siapa yang akan mengganti? Ya Pak, berpikir kalau Nabi Isa kan enggak mikir piye carane ganti gawe sos timbang angel-angel kegetono SKS anak Gusti Allah beres wes. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, siapa yang ganti? Kalau urusan pegangan apa kan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bima lan tadillu kitabillah wa sunnati rasuli, beres. Kalau urusan apa kan, Allah juga perintah wasyabirum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan beres. Nanti kalau misalnya Nabi, misalnya kalau kita lupa kan, Nabi juga pernah lupa. Nabi pernah lupa. Yang mencatat itu Imam Malik dalam Al-Muwatta sendiri itu. Nabi itu pernah lupa sholat, entah itu duhur atau apa, Muwatta tidak jelas. Tapi Ibnu Mas'ud menyatakan sholat bina ad-duhur, dadak 5 rakaat. Duhur bilang 5 rakaat. Kemudian Ibnu Mas'ud tanya, azida fi rakaati ya Rasulullah, nopo rakaat duhur niki mundak Kanjeng Nabi. Niki mergo napa lockdown napa terus dundakno, dolar nggih mundak napa rakaate kok mundak. Lho piye? Jenengan salat mau gangsal. Nabi lalu sujud sahwi. Jadi Nabi lupa, iya lupa, bener-bener lupa. Bukan kok etok-etok lupa, dilupakan oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana sujud sahwi. Makanya Imam Nawawi dalam syarahnya Muslim Al-Minhaj mengatakan bahwa Nabi bisakah lupa? Jawabnya bisa, tetapi satu, lupanya tidak istiqrar, tidak terus ora kaya kowe hobi lu. Lupanya itu tidak istiqrar, pasti ada diingatkan Allah, malaikat atau manusia, seperti hadisnya Khirbak itu, Dulyatin itu kan diingatkan langsung, okay? Diingatkan langsung kan Nabi sholat duhur apa sholat ngasar ngoten lebih rakaat ada salam. Di belakang sof yang pertama kan akabirus sahabah, ya, ada Utsman, Umar, Ali, Sa'ad bin ada bin Zubair, Zubair bin Awam, Tolha bin Zubair. Tapi apa ngelingno gak wani momoneng ya, mergo wong pinter pancen sungkan. Sungkan. Barang Kanjeng Nabi badhe tindakan, ya Khirbak yang dikenal dengan Zulyatin mengatakan, "Ya Rasulullah, anasita am qusiratis shalah?" Pertanyaannya ini agak kasar. Anasita am qusiratis shalah? Yang sholat dimabdikan majul. Jangan niki lali napa sholat dikosor. Nabi ngomong, lam ansa walam tuksor. Aku gak lali sholat juga tak kosor. Lakinnaka ya Rasulullah sholaita kada rakaatain. Sumprit Kanjeng Nabi. Jangan niki nembe kali wis tok ketakan nembe kali. Nabi noleh kepada akabir sahabat mengiyakan, Nabi menambahkan lagi. Nabi nak lupa pasti. Makanya hadis Bukhari jelas menyatakan, innama ana basyarum mislukum. Ansa kama tansun wa idza nasitu fazkuruni. Aku iki manusa kaya kowe. Ya. Aku iki iso lali. Nek aku lali eling ana. Nek gak dieling nama dieling malaikat. Nek itu langsung dieling Gusti Allah. Lupa, tapi kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim itu, lupanya di dalam akwal, di dalam af'al. Tidak mungkin Nabi lupa di dalam akwal. Kalau af'al perbuatan jelas, karena Nabi mengatakan sholat duhur sekian rakaat. Lho lah kok kuwe iso 5? Lah kok Nabi 5? Oh berarti Nabi lali, kan pedomannya dari Nabi. Jadi mungkin kan Nabi lupa? Mungkin. Tetapi lupanya satu, tidak istiqrar. Dua, lupanya adalah di dalam masalah af'al, bukan di dalam soal akwal. Jadi kelihatan rasa apa namanya manusianya ya. Makanya sehingga Islam tersebar sampai sekarang. Kita ini dikasih tahu gurunya, yang guru kita aja juga nggak tahu Kanjeng Nabi yang ngandel kok nggih. Ngurian guru kula nalika teng madrasah almarhum Pak Masyuri, waktu itu saya di MI ditanya, "Gua Hira iku koyo gua lawa." Mergo aku lak ngerti gua lawa. Aku bayangno gua Hira ku jero ngono. Bareng aku rono sik ngono. Lho, Pak Guru dhisik nerangno kok ngene ta, gua kira itu kok cetek ngene ya. Padahal Pak Masyuri itu dulu waktu saya ke Mekah itu beliau belum haji. Ya, waktu saya di MI diceritakan begitu, aku ngandel. Mergo barokah ngandel akhirnya berangkat dhisik ya. Mergo barokah napa? Ngandel. Akhirnya saya berangkat dulu. Nah, tidak seperti itu. Yang menceritakan ini dari gurunya doang belum tahu Nabi, tapi iman kepada Nabi. Maka ajabun nas imanan indan Nabi itu adalah kita-kita yang tidak pernah tahu Nabi, ya, tidak pernah tahu Nabi, diceritakan Nabi oleh orang yang bahkan juga tidak tahu Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga mendapat syafaat beliau, karena kita orang yang dikagumi imannya oleh Rasul. Nek sahabat iman wajar roh dhewe kok. Lah Abu Jahal kebangetan pancen wis.
Wis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Wong ketok wahyu ketok, nabi ketok, lo kok gak iman? Lo kita saja yang cuma katanya itu sudah beriman. Keren kita ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dijaga iman kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.